Inisiatif untuk memperbanyak pilihan dan mengatasi ketersediaan vaksin COVID-19 yang terbatas juga datang dari dalam negeri. Komisi 9 DPR menggelar rapat kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro, dan tim peneliti dari sejumlah universitas mengenai pengembangan vaksin merah putih. Termasuk yang diundang adalah mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengembangkan vaksin Nusantara. Wakil Menteri Kesehatan menjelaskan pengembangan vaksin merah putih untuk mencapai kekebalan kolektif. Vaksin merah putih direncanakan akan menjalani uji klinis fase 1 pada Juni 2021 dan nantinya diproyeksi menjadi kelanjutan pembentukan kekebalan kolektif. Hari ini secara luas terangkum di dalam beberapa aktivitas yang nanti akan saya jelaskan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kemendikbud yang terbagi dalam strategi untuk membuat vaksin merah putih ini menjadi satu kesatuan yang akan implementatif di masyarakat untuk target beberapa tahun ke depan ketika kita sudah kehabisan impor vaksin yang sekarang kita pergunakan untuk gerakan vaksinasi nasional. Dalam rapat kerja Komisi 9 DPR, mantan Menkes Terawan Agus Putranto juga menyampaikan perkembangan vaksin Nusantara. Menurut Terawan, vaksin Nusantara bisa digunakan untuk warga yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Mudah-mudahan ini terus bisa dilanjutkan menjadi fondasi yang baik. Paling tidak kalau untuk mengatasi yang autoimun ataupun yang komorbid berat maupun yang memang terkendala dengan vaksin-vaksin yang lain, ini menjadi sebuah solusi maupun alternatif yang bisa digunakan. Dalam penjelasannya di Komisi 9 DPR, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito mengungkapkan proses uji klinis tahap 1 vaksin Nusantara tidak memenuhi kaidah pelaksanaan penelitian medis. Salah satunya mengenai perbedaan lokasi antara tempat penelitian dan lokasi komite etik. Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini dalam persetujuan yang diberikan oleh Badan POM. Pada tahap sebelumnya, uji klinik fase berikutnya dilaksanakan sudah menunjukkan hasil positif vaksin, memberikan gambaran potensi pembentukan antibodi dalam waktu yang cepat dan menunjukkan data keamanan. Saya hanya memberikan komentar bahwa data yang diberikan tadi tidak sama dengan data yang diberikan pada Badan POM dan kami sudah melakukan evaluasi dan mengirim surat pada tim peneliti. Ketua Komisi 9 DPR, Feli Estelita, mengkritisi sikap BPOM terhadap vaksin Nusantara. BPOM diminta tidak diskriminatif dan terbuka dalam proses tahapan perizinan vaksin, tanpa kecuali terhadap vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Itu tidak kayak anak tiri dengan anak sungguh gitu ya, kalau dianalogkan ya. Kenapa harus dianaktirikan vaksin dari anak bangsa kita gitu? Polanya berbeda, ya akan ketemu gitu. Jadi ini masalah komunikasi antar peneliti dengan BPOM itu sendiri. Nah ini dulu gitu, yang dimaksud dengan BPOM apa gitu. Kemudian penelitian yang semacam mana, apa yang dia maksud, dia harus terbuka juga. Gitu. Kemudian poin yang penting yang kami minta, semua vaksin yang datang dari luar gitu, harus sama gitu. Jangan sampai ada yang proses-proses dia tidak lakukan, kemudian di sini ditekan seperti itu. Sementara itu, tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada mundur dari uji klinis vaksin Nusantara. Alasannya, peneliti FKKMK UGM baru sekali dihubungi secara informal. Namun, selanjutnya mereka tidak dilibatkan dalam proses uji klinis ataupun penyusunan protokolnya. Dari konfirmasi kami, beliau menyatakan bahwa memang dulu pernah dihubungi secara informal untuk membantu pengembangan vaksin. Namun setelah itu tidak ada komunikasi lebih lanjut, tidak tahu perkembangannya. Asumsinya biasanya kalau ditawari seperti itu, kemudian ada formalitasnya, ada semacam PKS, ada pertemuan-pertemuan koordinasi, baru kemudian penelitian akan berjalan begitu. Tapi ternyata tiba-tiba itu sudah muncul di media massa, disebutkan sudah berjalan dan disebutkan di situ ada tim dari UGM yang terlibat di situ. Nah, sehingga teman-teman merasa keberatan karena belum pernah diajak diskusi secara detail mengenai vaksin ini. Di masa mendatang, ketersediaan vaksin tetap diperlukan untuk menjaga kekebalan kolektif.
Terlebih di masa pandemi, di mana terjadi ketimpangan antara tingginya permintaan vaksin dan rendahnya pasokan. Untuk itu, Indonesia perlu mengamankan produksi vaksinnya sendiri. Tentu dengan tahapan yang sesuai uji prosedur medis dan penggunaan publik. Tim Liputan Kompas TV. Itu tadi perkembangan terbaru seputar vaksin Nusantara yang saat ini justru menjadi polemik. Kita kembali ke perbincangan mengenai variasi vaksin. Tadi kita sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bu Retno Marsudi, yang sudah menceritakan bagaimana kinerja Indonesia untuk memastikan pasokan vaksin bagi Indonesia dan rakyat Indonesia, serta variasinya. Nah, mutasi virus SARS-CoV-2 dan tingkat penularan COVID-19 yang belum terkendali ini membuat pengadaan vaksin menjadi salah satu prioritas utama penanganan dari pandemi ini. Pasokan vaksin yang terbatas ini perlu diimbangi dengan memperbanyak pilihan vaksin dan menyiapkan kapasitas produksi di dalam negeri juga. Untuk melanjutkan pembahasan kita, sudah bergabung secara daring tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Dr. Brian Prastuti dan ahli virologi dari Universitas Udayana Profesor I Gusti Ngurah Kadek Mahardika. Selamat pagi Bu Brian, Prof Kadek. Selamat pagi Timothy. Selamat pagi Bang Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita banyak mendengar bahwa ada variasi untuk vaksin yang masuk ke Indonesia, ini merupakan hal yang baik. Nah, saya mau ke Prof Kadek dulu. Benarkah pernyataan ini semakin banyak variasinya, maka ini menjadi hal yang baik bagi Indonesia? Ya, Bang Timothy, kebutuhan kita besar. Kita punya 270 juta penduduk, kemudian perlu 80% vaksin dan perlu 2 dosis. Jadi kita perlu 400 juta dosis. Ya, itu. Jadi kebutuhan kita besar, dan sehingga lebih banyak. Kebutuhan dunia juga besar. Kebutuhan dunia itu 12 miliar dosis. Sementara kapasitas produksi dunia itu hanya sekitar 2-3 miliar per tahun. Nah, sehingga ya seperti Bu Retno tadi bilang bahwa ini barang langka, kebutuhannya, demand-nya tinggi, kemudian sementara supply-nya sangat terbatas. Jadi kalau kebutuhan dunia 12 miliar, itu baru akan dipenuhi dalam 4 tahun untuk keluar dari pandemi. Sehingga ini memang kita syukuri bahwa pemerintah Indonesia berhasil mengunci beberapa ratus juta dosis untuk kebutuhan dalam negeri. Dan itu sebagai ahli virus saya harus syukuri. Jadi politikus kita rupanya sangat gercep, gitu, gerak cepat gitu. Kemudian dari awal mengunci, berkomunikasi baik G2G maupun B2B, ya. Saya kebetulan ikut di dalamnya sejak bulan Juli Agustus, itu mengadvokasi Sinovac bersama dengan Menlu dan kedutaan besar Indonesia di Cina. Itu kita sudah mulainya bulan Agustus itu pembicaraan untuk vaksin Sinovac. Kemudian jadi sekali lagi semakin banyak semakin bagus karena kebutuhan kita besar dan kita inginnya segera keluar dari pandemi. Jadi kalau 400 juta dosis sudah kita berhasil dapatkan bulan ini, maka bulan depan Indonesia boleh mengklaim diri goodbye pandemi, ada selamat tinggal pandemi. Nah, ini yang kita harapkan, Pak. Oke, Prof Kadek berarti lebih kepada pemenuhan kuotanya ya, karena tidak mungkin juga kita berharap ada 400 juta dosis dari satu produsen untuk Indonesia. Lebih kepada pemenuhan itu ya, Prof Kadek? Sangat mungkin. Jadi untuk diketahui ada 3 platform atau 4 platform produksi vaksin yang ada di dunia saat ini. Vaksin inaktif itu punya Sinovac dan Sinopharm. Kemudian vaksin adenovirus itu punya Sputnik Rusia dan AstraZeneca. Kemudian ada vaksin mRNA punya Pfizer dan Moderna. Jadi ini kurang lebih memang platformnya berbeda dan isinya juga berbeda, tetapi proses pengujian safety dan efikasi itu seragam, sama dan tidak ada kompromi, sehingga apapun vaksin yang kita peroleh itu sudah pasti aman dan sudah pasti efektif. Nah, sehingga sekali lagi Bang Timothy, kita harus bersyukur pemerintah kita sangat gercep, kata anak muda sekarang, gerak cepat, itu segera mengunci sejumlah ratusan juta dosis untuk kebutuhan nasional. Oke, nah Bu Brian, arahan dari istana sendiri, dari Presiden sendiri seperti apa? Apakah memang harus mengunci walaupun harus berbeda-beda produsennya, namun yang penting tercapai
angka sekitar 400 juta dosis ini, dan bagaimana mengantisipasi bahwa akan ada pendapat yang berbeda-beda terkait dengan jenis vaksin ataupun merek vaksin yang berbeda-beda ini, Bu Brian? Ya, ini bukan arahan langsung dari Presiden ya, saya atas nama kantor staf Presiden. Betul ya. Jadi kalau kami dari KSP menyikapi hal ini, tadi meneruskan, mengiyakan apa yang disampaikan oleh Pak Kadek ya. Yang utamanya kan ini masalah kerja global diplomasi. Bagaimana negara kita berdiplomasi melihat semua kemungkinan di mana kita bisa memenuhi kebutuhan vaksin kita. Kemudian kalau masalah mengunci merek tertentu atau produk tertentu, sebetulnya bukan mengunci, tapi ini hasil dari diplomasi. Mana yang kemudian sukses dari hasil diplomasi itu. Karena tadi kata kunci yang utama adalah ketersediaan. Jumlahnya terbatas, ini barang baru, jumlahnya terbatas, kebutuhannya sangat tinggi. Karena kita tidak hanya berbicara soal mencapai herd immunity di tingkat negara, tetapi juga global herd immunity. Artinya banyak negara membutuhkan. Tinggal di jumlah saja, berapa jumlah penduduk dunia, kemudian kita harus mencapai 60-70%. Nah, sehingga pada saat upaya untuk mencapai itu, maka diplomasi ini bergerak. Mulai berjalan ya. Nah, mana yang kemudian berhasil? Makanya tadi disampaikan, kalau kita ikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu, kan ada beberapa platform jangka pendek ya. Jadi dengan bilateral dan multilateral itu adalah jangka pendek. Minimal pada tahap pertama ini, tahun pertama atau rencana kita yang awal itu sampai 1,5 tahun, tapi Bapak Presiden menghendaki sedapat mungkin bisa selesai di tahun ini, bisa tercapai. Tetapi kebutuhan bisa jadi akan berulang. Karena pengalaman vaksin flu itu mungkin bisa juga ini sama, kita masih tunggu sebetulnya hasil dari uji klinis keempat ya. Kalau sudah 50% tercapai baru bisa kita melihat ini berapa lama antibodi tubuh itu bisa bertahan. Nah, kalau ini kemudian bisa jadi diperlukan booster imunisasi ulangan, maka kita harus siap dengan skenario yang berikutnya, yaitu kemampuan nasional. Makanya untuk vaksin merah putih dengan berbagai macam platform, tidak hanya satu ya, setahu saya itu sudah kita persiapkan dari sekarang dari sisi riset dan pengembangan untuk tahun-tahun mendatang. Jadi semuanya dilakukan Bang Timothy ya. Jadi target kita di awal ini walaupun harus mengimpor, tapi sebisa mungkin kalau memang vaksin ini harus mengulang, di situ kita sudah produksi nasional, begitu ya? Ya, untuk jangka panjangnya tadi Bu Menlu kan juga mengatakan ya, untuk yang jangka panjang maka kita harus siap dengan produksi nasional. Dan pengembangan vaksin terutama yang oleh Eijkman itu kan sudah dilakukan sejak tahun yang lalu. Nah, tahun ini mudah-mudahan sudah masuk ke uji klinis 1 nih, masih ada tahapan agak panjang, makanya kemungkinan besar itu baru siap sebetulnya adalah untuk tahun depan. Habis uji klinik masih ada produksi dulu kan? Ya, betul. Begitu. Jadi sama pentahapannya seperti vaksin impor yang kita dapatkan. Gitu. Hanya di sini ada proses untuk pengembangannya. Mulai dari mengembangkan bibitnya dulu, baru kemudian uji klinis. Ini Pak Kadek mungkin jauh lebih mengerti bagaimana proses pengembangan sebuah vaksin ya. Kalau kita lihat Sinovac saja setelah uji klinis ketiga itu masih ada jarak mungkin 1 bulan begitu ya sebelum kita akhirnya memulai vaksinasi. Jadi mungkin ini gambarannya juga ya Bu Brian untuk saat kita sudah bisa membuat vaksin sendiri. Nah, saya mau dari sisi masyarakat nih, Prof. Kadek. Masyarakat mungkin kebingungan juga. Ini kalau masuk berbagai jenis, berbagai merek, apalagi platformnya tadi Anda ceritakan ada berbagai platform dan berbeda-beda. Ada bahkan seperti platform mRNA ini yang dikatakan baru begitu untuk penelitian vaksin. Saya harus yang mana, lebih efektif yang mana? Mungkin langsung ada pertanyaan itu, yang mana yang aman buat saya juga. Ini bagaimana menjawab hal-hal tersebut? Ya, pertama semua vaksin sudah terbukti, begitu keluar EUA, Emergency Use of Authorization, itu sudah terbukti aman, sudah terbukti efektif itu. Apapun barangnya, ya, apapun platformnya sama. Nah, hanya saja kemudian yang membedakan antar platform ini dalam aplikasinya nanti ada 2, Pak. Isinya dan yang kedua cara penyimpanan. Nah, ini 2 hal. Nah, untuk beberapa jenis vaksin itu perlu minus 20 sampai minus 40. Jadi perlu deep freezer penyimpanannya.
Dan ini barangkali hanya cocok untuk kota besar. Sedangkan untuk Sinovac dan Sinopharm yang berbasis inaktif vaksin itu preservasinya cukup dengan suhu kulkas atau suhu sayur kalau istilah masyarakat. Jadi itu sampai bisa ke pelosok-pelosok maupun puskesmas. Jadi saya melihat dengan berbagai macam platform yang berbeda ini bisa nanti peruntukannya yang berbeda. Nah, yang kedua isinya, Pak. Yang isinya kalau untuk Sinovac, Sinopharm itu adalah vaksinnya virusnya lengkap, komplit. Sedangkan yang berbasis adenovirus maupun yang berbasis mRNA itu isinya hanya satu protein yang paling penting yaitu spike. Ya. Nah, artinya sekarang kalaupun nanti mendapat pertama vaksinnya berbeda dengan yang pertama dan yang kedua sebenarnya masih oke. Bang Timothy dapat Sinopharm sebenarnya, yang kedua baru Sinovac. Untuk spike-nya masih oke, tidak akan jadi masalah. Tetapi untuk idealnya bagi saya, dan siapa tahu mau membandingkan, itu sebaiknya yang orang memperoleh vaksin yang pertama dan yang kedua itu vaksinnya sama. Walaupun platformnya berbeda, bisa juga, Prof. Kadek? Bisa, jadi bisa. Karena komponen yang paling utama namanya protein spike itu sama, isinya sama. Jadi ya, sedangkan Sinopharm dan Sinovac itu memiliki komponen protein yang lain. Jadi secara kalau dilihat memang dua hal, Mas Timothy, satu dari cara produksi, Sinovac, Sinopharm ini sudah lazim. Dari dulu kita kenal vaksin jenis ini. Sedangkan yang lain ini baru, benar-benar baru. Sedangkan yang kedua, bedanya sekali lagi, Sinovac, Sinopharm itu komplit virus. Virusnya lengkap, sehingga antibodinya lebih baik, lebih lengkap. Sedangkan Sinopharm yang lain itu hanya satu protein. Jadi ada plus minus di sana, tetapi kalau misalnya tidak ada pilihan, yang pertama, yang kedua bisa saja berbeda vaksinnya. Tetapi kalau ada pilihan, sebaiknya vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua sebaiknya sama, sehingga nanti bisa kita dampaknya. Dan untuk diingat juga Bang Timothy, meskipun sudah melewati fase 3 dan keluar EUA, maka semua vaksin sekarang mengalami fase keempat, yaitu pada saat distribusi dan penggunaan, apakah ada kipi atau keluhan ikutan pasca imunisasi yang berat. Kalau kemudian itu muncul, maka BPOM bisa segera mengeluarkan keterangan bahwa vaksin tersebut di-stop atau ditarik dari pasar. Jadi semua vaksin ini benar-benar diuji dalam keamanan dan efikasinya. Jadi jangan khawatir, masyarakat mestinya tidak khawatir kalau bahwa begitu vaksin tiba, apalagi diprogram oleh pemerintah, bahwa vaksin itu aman dan bahwa vaksin itu efektif. Oke, Bu Brian, tadi kita juga sempat mendengar bahwa disampaikan oleh Bu Menlu bahwa sudah ada beberapa jenis vaksin lagi yang saat ini sudah dalam pembicaraan dan akan segera tiba juga di Indonesia. AstraZeneca sudah tiba, tapi itu baru yang multilateral. Ada yang perbincangan bilateral yang juga akan segera tiba, dan tadi Sinopharm juga direncanakan akan tiba di Indonesia. Ini sebenarnya sudah skemakan belum sih, Bu, bagaimana AstraZeneca ini akan dibagikan? Apakah benar-benar merata saja, dalam arti apakah secara khusus? Karena perbincangannya begini, Bu, sekarang bahwa ada merek tertentu yang didatangkan dan ini yang akan digunakan kemungkinan untuk vaksin gotong royong, begitu, dialokasikan untuk hal tersebut. Sejauh ini apakah sudah sampai ke sana perbincangannya? Ya, yang pertama kan Bang Timothy, kita harus melihat rencana pelaksanaan vaksinasi yang sudah ada di dalam dokumennya Kementerian Kesehatan. Jadi itu sebagai patokan pertama. Dengan gelombang 1 siapa yang menjadi sasaran, gelombang 2, kemudian di gelombang 1 juga kan sudah ada skemanya kan. Misalnya dimulai dengan, kalau saya tidak salah itu di setiap kelompok akan dimulai di ibu kota provinsi, baru kemudian bergerak ke sekitar ibu kota provinsi dan seterusnya. Jadi itu yang harus kita ikuti. Jadi kalau ditanya distribusinya kemana, akan mengikuti perjalanan itu. Nah, kemudian nanti jenis vaksin yang mengikuti mana yang, karena ini kan tergantung dari supplier ya, selain ada proses diplomasi juga tergantung dari produsen juga. Mana vaksin yang akan datang begitu. Kalau kemudian ditanyakan akan ada yang untuk masuk ke dalam rencana vaksinasi gotong royong, itu sudah ada Permenkesnya. Di Permenkes kan disebutkan ada beberapa produsen
yang itu menjadi bagian dari vaksinasi program vaksinasi nasional. Ini adalah yang gratis, yang disediakan sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, dikatakan tidak boleh ada overlap begitu, karena ini untuk mitigasi penyalahgunaan. Dan juga kemudian melihat akses mana yang kita kan harus melindungi yang paling membutuhkan, itu menjadi tanggung jawab negara, kita harus pastikan, dan ini yang ada dalam program nasional. Jadi intinya adalah kalau vaksin itu produksinya sesuai dengan Permenkes, ada 3 di situ, maka ini tidak akan dipergunakan untuk vaksin gotong royong begitu. Nah, di luar itu baru untuk vaksin gotong royong. Nah, ini salah satunya misalnya kita sudah hadir yang Sinovac, kemudian AstraZeneca, itu kan ada di dalam Permenkes. Jadi sudah pasti ini adalah untuk kelompok yang program nasional yang oleh pemerintah. Begitu. Jadi semua dokumen itu harus dilihat, rencana pelaksanaan dari Kementerian Kesehatan, kemudian kalau urusan memastikan bahwa vaksin itu ada, itu menjadi domainnya Men BUMN, begitu kan, diplomasi itu adalah dari Menlu. Jadi saya rasa ini seperti yang tadi Ibu Menlu sampaikan juga, ini adalah kerja bareng begitu, semua hasil kerja bersama-sama dari semua kementerian yang terlibat. Oke, baik. Terima kasih Bu Brian Prastuti, tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden sudah bergabung bersama kami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami pada pagi hari ini. Dan juga kepada Prof. Gusti Ngurah Kadek Mardika, ahli virologi, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Sehat terus Bu Brian dan juga Prof. Kadek. Ya, salam sehat juga untuk Bang Timothy ya. Sehat ya Pak Kadek, selamat pagi. Selamat pagi. Dan usai